Apakah kita sedang mengalami serangan pandemi yang mengikuti pola berulang setiap 100 tahun sekali? Banyak orang mulai mengamati bahwa dari abad ke abad, wabah besar terjadi hampir di setiap awal abad. Tengok saja trennya, tahun 1720, 1820, 1920, hingga 2020. Apa yang kemudian memicu persepsi ini? Kebetulan sejarah, perubahan iklim, migrasi manusia, atau bahkan perdagangan global? Yuk, kita langsung gaskan. Pada tahun 1720, La Peste de Marseille, atau wabah Marseille, melanda negara Prancis. Virus pes yang dibawa oleh kutu yang hidup di tubuh tikus kapal dagang, tiba di pelabuhan Marseille. Dalam hitungan bulan, sekitar 100.000 orang kehilangan nyawa, mengubah wajah salah satu kota pelabuhan tersibuk di Eropa. Pelabuhan Marseille, yang menjadi pusat perdagangan internasional, mengalami penutupan total. Di saat yang sama, wabah ini memunculkan konsep modern tentang karantina. Wabah ini tidak hanya membawa kematian, tetapi juga perubahan sosial besar. Setelah wabah mereda, pemerintah dan masyarakat setempat mulai memperbaiki sistem sanitasi dan karantina. Masyarakat pun merespons ancaman epidemi melalui berbagai tindakan perlindungan diri. Kisah ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah tentang pentingnya mitigasi di awal wabah. 100 tahun kemudian, dunia kembali dihantam oleh wabah baru, kolera. Bermula di Asia, wabah ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama di sepanjang jalur perdagangan. Kolera, yang ditularkan melalui air yang terkontaminasi, menyapu bersih sebagian besar Asia dan kemudian menyeberang ke Eropa, menyebabkan kematian massal yang mengerikan. Dari ancaman kolera, muncul inovasi besar di bidang sanitasi. Kota-kota seperti London, Paris, dan New York membangun sistem pembuangan dan saluran air yang lebih bersih dan tertata. Kolera tidak hanya mengubah wajah kesehatan masyarakat, tetapi juga menandai awal revolusi kesehatan yang mengubah tata kota menjadi lebih modern dan higienis. Flu Spanyol tahun 1918 hingga 1920 adalah pandemi terbesar di abad 20, menewaskan lebih dari 50 juta orang. Flu ini muncul di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, memperburuk situasi di seluruh dunia. Penyebarannya begitu cepat, karena mobilitas tinggi akibat perang, sehingga menyebabkan kerusakan pada skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Flu Spanyol memberikan banyak pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Mulai dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan, hingga pengenalan vaksinasi massal. Pandemi ini menata ulang sistem kesehatan global dan mengubah cara negara-negara menanggapi wabah di masa depan. Melompat ke 100 tahun berikutnya, dunia menghadapi pandemi baru, COVID-19. Virus ini awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar cepat ke seluruh dunia. Pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi dan sosial skala global. Dunia mendadak berubah, dengan kebijakan lockdown, pembatasan perjalanan, dan peningkatan pesat penggunaan teknologi digital. COVID-19 tidak hanya memaksa kita untuk berubah secara sosial, tetapi juga mendorong inovasi teknologi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dari kerja jarak jauh, hingga lonjakan penelitian vaksin mRNA, COVID-19 mendorong transformasi global dalam cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Pandemi ini memicu perubahan besar yang terus berlanjut bahkan setelah pandemi berlalu. Banyak yang bertanya, mengapa virus tampaknya kembali setiap 100 tahun? Ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan pola rutin ini. Apakah ini hanya kebetulan atau ada alasan ilmiah yang lebih dalam? Seperti perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, atau perdagangan global yang mempercepat penyebaran virus. Satu teori menarik yang diajukan adalah bahwa perubahan dalam ekosistem secara global turut memainkan peran dalam kemunculan wabah besar. Ketika manusia mengganggu habitat alami, virus zoonotik yang berasal dari hewan memiliki peluang lebih besar untuk menyebar ke manusia. COVID-19, yang berasal dari pasar hewan di Wuhan, adalah satu contoh nyata bagaimana virus dapat berpindah lintas spesies. Meskipun pola 100 tahun tampaknya cukup nyata, ada beberapa wabah besar dalam sejarah yang tidak sesuai dengan pola ini. Contohnya adalah wabah Justinian di abad ke-6 dan penyebaran cacar ke Amerika pada abad ke-16. Pandemi-pandemi ini membentuk sejarah dan mengubah dunia pada zamannya, serta banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu. Pandemi COVID membuka mata dunia bahwa kita harus lebih siap menghadapi ancaman 100 tahun serupa di masa depan.
Dengan adanya teknologi baru seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi wabah dan juga vaksin mRNA, dunia sudah memiliki alat yang lebih baik. Namun, apakah kita siap secara sosial dan politik untuk menghadapi pandemi berikutnya? Sejarah memberi kita pelajaran yang jelas bahwa wabah akan terus datang, tetapi cara kita meresponslah yang menentukan dampaknya. Dari Marseille hingga Wuhan, setiap pandemi membawa perubahan besar dalam masyarakat. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa dunia lebih siap dari sebelumnya, baik dalam hal kesehatan, teknologi, maupun solidaritas. Sekian dulu video kali ini, semoga ada suatu hal kecil yang bisa dipetik. Jika kalian suka, bisa bantu berikan like, komentar, dan share videonya. Subscribe juga untuk video-video menarik berikutnya. Akhir kata, terima kasih.